Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom, selamat ketemu lagi di pagi hari ini. Renungan sermon pada saat ini saya ambil dari Lukas 15 ayat 7. Secara keseluruhannya Injil Lukas pasal 15 dengan tema periksalah yang hilang dalam rohani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas 15 ayat 7 ini berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga perumpamaan dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang, dari sisi kehilangannya memiliki tingkat kehilangan yang semakin besar. Kalau kita perhatikan perumpamaan tentang domba yang hilang, 1 dari 100 ekor. Dengan kata lain nilai persentasenya 1% yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, 1 dari 10 keping. Dengan kata lain nilai kehilangannya 10%. Tetapi perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang ini 1 dari 2 orang anak.
nilai kehilangannya itu menjadi 50%. Tanpa kita sadari, kehilangan tersebut, saudara yang dikasih Tuhan, terkadang melanda orang percaya saat ini, melanda umat Tuhan hari-hari ini. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang melayani penuh waktu, kita sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, terkadang tanpa kita sadari, kita sudah mengalami kehilangan dalam 3 perumpamaan itu. Ada perkara-perkara rohani yang tidak mungkin kita sadari, yang mungkin kita sadar atau tidak telah hilang dalam diri kita. Mari kita belajar dari ketiga perumpamaan ini dalam Injil Lukas pasal 15 ini. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Injil Lukas 15 ayat 1-7 diceritakan bahwa seorang mengembalakan 100 ekor domba, satu yang hilang dia cari. Nah, domba itu dalam perjanjian lama itu menggambarkan atau menjadi sarana bagi manusia untuk menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui korban-korban bakaran. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bersama di perjanjian lama, apabila menebus kesalahan, menghapus dosa, itu adalah ada korban-korban yang dibakar dalam bait suci. Nah, binatang yang dipakai salah satunya adalah domba. Nah, dalam Wahyu 2 ayat 4, Yesus mencela jemaat Efesus yang merupakan gambaran gereja masa kini karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Saudara yang dikasih Tuhan, dari perumpamaan tentang domba ini yang hilang ini, saya memberi poin yang pertama, kehilangan kasih. Marilah kita periksa diri kita, apakah rasa kasih terhadap jiwa-jiwa yang hilang, atau hati Tuhan yang merasa kehilangan jiwa-jiwa kita juga miliki. Marilah kita periksa diri kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Apakah rasa kehilangan jiwa-jiwa lebih dominan, atau kehilangan materi yang lebih dominan, atau kehilangan jabatan yang lebih dominan, atau kehilangan sesuatu yang lebih dominan. Di kisah ini diceritakan domba yang hilang cuma 1 ekor dari 100. Dengan kata lain, hanya 1%. Tapi dicarinya sampai dapat, dan ketika dia dapat sangat bersukacita. Dia ajak tetangga-tetangganya merayakan sukacitanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita periksa diri kita. Mungkin dalam kehidupan pelayanan kita ada satu yang hilang, kita berkata, cuma satu, cuma sedikit yang hilang. Masih banyak yang kita punya, masih banyak yang bisa saya banggakan. Biar itu satu yang hilang. Tetapi hati Tuhan tidak seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau jiwa itu selalu satu orang pun berharga di mata Tuhan. Jadi dalam kisah ini 1 ekor dia tinggalkan 99 ekor, dia cari 1 ekor. Tetapi 1 ekornya itu ketika dia dapat, dia bersukacita. Bahkan sukacita itu dia ajak tetangga-tetangganya untuk merayakannya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak mau kehilangan jiwa-jiwa yang sudah ditebusnya, siapapun dia, karena kasihnya itu sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dengan kata lain, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hati Tuhan itu selalu ada pada jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Tuhan itu ada kepada domba yang terhilang. Marilah kita menggumuli jiwa-jiwa di sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, supaya kasih Kristus itu 100% ada dalam diri kita. Saudara, itu poin yang pertama, kasih yang hilang dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Poin yang kedua, Lukas 15 ayat 8-10, perumpamaan dari dirham yang hilang. Menurut adat istiadat Yahudi, seorang perempuan yang sudah bertunangan itu dipercayakan 10 dirham dari pihak keluarga pria atau pihak keluarga laki-laki. Jadi ketika laki-laki itu meminangnya kepada perempuan, menurut adat istiadat orang Yahudi, laki-laki itu memberikan 10 keping dirham kepada 10 dirham kepada perempuan yang akan dinikahinya di masa pertunangan. Maksudnya dan tujuan ini untuk menguji kesetiaannya dalam mempertahankan kesuciannya sampai memasuki pernikahan. Dalam perumpamaan ini, salah satu dirham yang hilang berarti dia sudah kehilangan kepercayaan dalam hal menjaga kesetiaan. Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu mencari dirham itu yang hilang. Dia membuka rumah, kalau saudara membacanya, dia mencari sampai tengah malam dan dia mencari sampai dapat. Ketika dia dapat, dia penuh dengan sukacita.
Dia penuh dengan kegembiraan karena satu yang hilang dia sudah dapat. Ini berbicara tentang kesetiaan. Marilah kita periksa dalam diri kita, apakah kesetiaan kita sama Tuhan sudah berubah, sudah bergeser kepada yang lain. Mintalah Roh Kudus untuk menilik hati kita, karena Roh Kuduslah yang paling tahu hati kita. Roh Kuduslah yang paling tahu keberadaan kita, supaya kesetiaan kita kepada Tuhan tidak hilang 10% seperti kisah dirham ini. Kita adalah gereja. Gereja adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Jagalah kesetiaan yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Kesetiaan kita kepada Kristus, apapun situasi yang kita alami di masa sukar, jangan sampai kesetiaan kita berkurang 10% atau kesetiaan kita berkurang sedikit, kita memalingkan kepada yang lain. Tetapi marilah kita setia kepada Tuhan dalam hal percaya sepenuh kepada kehadiran Tuhan. Bukan kita tidak bisa jatuh atau tidak pernah jatuh, tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita selalu meminta ampun, selalu terbuka, selalu jujur kepada Tuhan. Kita tidak bisa Tuhan berkata saya bisa, saya sudah pengalaman dalam pelayanan, saya sudah bisa berbuat ini, berbuat itu. Tidak bisa, kita akan jatuh. Tetapi jika kita selalu berkata jujur sama Tuhan, Tuhan saya tidak mampu menjaga kesetiaan mengikuti Engkau. Saya percaya Roh Kudus dengan hati yang tulus kita, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan membantu kita, sehingga di hadapan Allah kita terlihat orang yang suci, orang yang setia karena Kristus, bukan karena yang lain. Saudara, itu poin yang kedua, kehilangan kesetiaan. Ketiga, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kesimpulan perumpamaan tentang anak yang hilang, saya menyimpulkan kehilangan persekutuan. Dengan kata lain, sedang kehilangan persekutuan dengan Bapa. Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa jangan sampai berkat-berkat dari Tuhan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Bapa. Karena ketika kita jauh dengan Bapa, maka persekutuan kita akan hilang, lambat laun akan hidup sengsara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kehilangan persekutuan dengan Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jika kita mulai kehilangan kasih dan tidak menyadarinya, hal ini akan menyebabkan kita kehilangan kesetiaan dan persekutuan dengan Bapa. Perumpamaan yang ketiga ini berbicara tentang anak yang hilang. Saudara, anak yang hilang itu dia kembali kepada bapaknya, dan bapaknya selalu merayakan sukacita itu ketika kita percaya, ketika kembali kepada Bapa, kita bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus menyadari kondisi kita saat ini. Adakah yang hilang dari diri kita? Apakah mulai ada kehilangan kasih? Apakah mulai menurun kesetiaan kita? Atau apakah mulai menurun persekutuan kita dengan Bapa? Mari kita periksa diri kita sebagai orang percaya dan kuatkan hati, jujur di hadapan Tuhan, bertobat, mengakui Tuhan sanggup memulihkan kita, Roh Kudus sanggup menolong kita, dan kita percaya kita akan dikembalikan, kita akan dipulihkan Bapa, dan kita akan menjadi kuat bersama dengan Kristus. Kita harus menyadari kondisi kita saat ini, ada yang hilang dari diri kita. Datanglah kepadanya, maka Tuhan akan memulihkan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu saat ini sudah datang kepada kami, mengingatkan kami apabila ada kasih kepada-Mu yang mulai hilang, kesetiaan kami kepada-Mu mulai hilang, dan persekutuan kami dengan Bapa mulai hilang. Tolong kami Roh Kudus, kami akui di hadapan-Mu. Terkadang persoalan masalah silih berganti datang hidup kami selalu tawar hati kepadamu. Tolong kami Roh Kudus agar kami mampu kuat bersama dengan Engkau, bersekutu selalu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biar kebenaran ini menjadi materai buat hidup kami. Menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.